Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kira Werontek yang tengah berhadap-hadapan dengan Pendekar Slebor kini mengeluarkan secara sekaligus 3 jurus mematikan. Bisakah Pendekar Slebor menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Sementara, Pendekar Slebor makin cepat bergerak liar, sehingga beberapa bagian tubuhnya jadi tampak mengganda. Sedangkan kini Kira Werontek menyatukan telapak tangan di depan dada. Matanya terpejam rapat, sedangkan bibirnya berkomat-kamit membacakan mantra. Pada saat yang sama, mendadak sentarkan keduanya berteriak membahana. Gabungan suara mereka seperti hendak melantak langit menggugurkan bumi. Hiat! Hiat! Pendekar Slebor cepat merangsek ke depan. Langkah-langkahnya pendek, bagai meniti petak-petak lantai, namun amat cepat. Itulah langkah-langkah titian batu petir. Suatu gerakan kaki yang tercipta begitu saja karena terbiasa meniti susunan batu di lembah kutukan dahulu. Sementara itu, rombongan prajurit pilihan di bawah pimpinan langsung Cokode Ida Bagus Tanca datang menghambur. Teriakan perang seketika tercipta. Gagah dan lantang, para prajurit pengawal istana yang nyaris putus asa mendadak terbakar lagi semangatnya. Ketangguhan prajurit-prajurit itu tidak diragukan lagi kemampuannya. Boleh dikata pertarungan kali ini akan berimbang. Hiat! Trang! Trang! Des! Brat! Cep! Gempur! Jangan mundur oleh kebatilan! Teriak Pati Iwayan Rama memberi aba-aba di medan laga. Dia berusaha memompa semangat sebagian prajurit yang nyaris padam. Cokode Ida Bagus Tanca pun tak kalah lantang meneriakkan aba-aba perang. Garis di tangannya teracung tinggi-tinggi. Bersama dua patinya yang ikut dalam rombongan, dia mengamuk sejadi-jadinya. Begitulah mestinya sosok seorang pemimpin, langsung terjun dalam kancah berdarah. Tak hanya bisa berteriak lantang saja, sementara para bawahan harus menyambung nyawa demi pemerintahannya. Trang, trang, drub. Pertarungan besar itu terus berlangsung, menggelora bagai api besar membakar. Sementara itu, Pendekar Slebor dan Kira Werontek mulai memasuki tahap pertarungan menentukan. Mereka telah habis-habisan mengeluarkan kesaktian andalan masing-masing. Pada satu kesempatan, Pendekar Slebor mendapat peluang bagus untuk meneroboskan satu tinju gledek berkekuatan tenaga sakti, warisan pendekar lembah kutukan tingkat terakhir. Tangannya menyodok hebat bahu kiri Kira Werontek dalam kecepatan dahsyat hingga tak bisa lagi diikuti pandangan. Wus! Buk! Ah! Kira Werontek menjerit pendek. Sekejap saja tubuhnya sudah terlempar jauh ke belakang. Bahu kirinya seketika amblas beberapa senti ke dalam. Kekenyalan tubuhnya tak bisa lagi diandalkan untuk menahan pukulan pamungkas Pendekar Slebor. Setelah menimpa tubuh seorang anteknya yang langsung saat itu juga, barulah luncuran Kira Werontek terhenti dan terjatuh mencium bumi. Untuk beberapa saat, datuk sesat itu mengerang-erang dan bergeliat.
Tapi selanjutnya, dia bangkit tersentak seperti memiliki pegas lentur tak terlihat. Patut diakui secara jujur, untuk menghadapi kecepatan gebrakan pendekar Slebor, seluruh ilmu hitamnya tak berarti apa-apa. Namun, dengan ilmu hitam yang bernama Rawerontek, dia bisa bertahan beratus-ratus jurus lagi. Dan itu tentu saja bisa menguras tenaga lawan. Bagaimana tidak? Setiap kali pendekar Slebor mampu menyerangkan hantaman maut yang meremukan, tiba-tiba laki-laki menggeriskan itu bangkit kembali dalam keadaan utuh tanpa cacat sedikit pun. Namun, karena Ki Rawerontek tak ingin mengulur-ngulur waktu, diputuskannya untuk segera memanfaatkan ilmu halimunan. Hanya ilmu itu yang bisa dijadikan senjata ampuh menghadapi kecepatan gerak pendekar Slebor. Ya, pus. Layaknya kabut tertepis angin, tubuh kekar Ki Rawerontek mendadak sirna perlahan. Apakah pendekar Slebor akan menjadi bulan-bulanan lawan lagi seperti pertarungan pertama? Sebuah jawaban yang amat sulit dijawab. Apalagi Andika belum lagi tahu kelemahan ilmu gaib laki-laki itu. Kalaupun memiliki rencana, itu pun sekedar untung-untungan. Ya, pertarungan selanjutnya adalah perjudian bagi pendekar Slebor. Nyawalah taruhannya. Andika di satu sisi memperkuat benteng kekuatan di sekeliling tubuhnya. Pengerahan kesaktian puncak memperjelaskan sinar putih keperakan yang membungkus tubuhnya. Sinar itu menebal dan membersit kuat. Tak ada yang bisa dilakukan di jagat tangguh itu kecuali menunggu datangnya serangan. Dan pada saatnya, wuss, telinga pendekar Slebor yang tajam menangkap desir angin dari sebelah kiri. Dan tanpa bisa memastikan bentuk serangan, tangan dan kaki kanannya cepat disapukan serentak ke samping. Duak! Pertahanan untung-untungan itu ternyata membawa hasil. Ketika serangan gelap Ki Rawerontek sanggup dibendung. Pada hantaman selanjutnya, pendekar Slebor tak bisa lagi berharap banyak. Tanpa sepengetahuannya, laki-laki itu menginginkan hantaman jarak jauh lewat pukulan peremuk dalam. Das! Teriakan menggiriskan muncul keluar dari kerongkongan pendekar muda itu. Sekujur tubuhnya bergetar hebat, menyusul hempasan cahaya putih keperakan akibat pertemuan dengan pukulan jarak jauh Ki Rawerontek. Pukulan hitam itu mencoba melantakkan serat-serat tubuhnya dari dalam, dan dirinya pun terasa digerogoti jutaan ulat-ulat rakus di balik kulitnya. Ototnya mengejang keras, namun terasa lemas. Alat-alat penting di tubuhnya bagai berhenti bekerja saat itu juga. Saat darah kental kehitaman mulai merembes perlahan dari lubang hidung dan mulut, satu hantaman tenaga luar mendadak membumi hanguskan kuda-kuda pendekar Slebor. Buak! Buak! Di sekeliling dada pendekar Slebor mendarat telak tinju melebar, memaksa tubuhnya terpental 9 tombak ke belakang. Setelah menembus lapisan udara, tubuhnya tersuruk jatuh, nyaris kehilangan tenaga. Dan selubung sinar putih keperakan pun meredup. Keluh Andika lirih seraya meraba bagian dada. Kini pendekar Slebor benar-benar terhempas dalam perjudian maut. Sudah saatnya dia mencoba menjalani rencana untung-untungan yang sempat terpikirkan sebelumnya. Masih dengan napas sesak, tangan Andika merogoh sesuatu di balik bajunya. Dan ternyata 4 tabung tinta hitam. Apa kiranya yang akan dilakukan Andika atau si pendekar Slebor dengan 4 tabung tinta hitam itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.